Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan data flow diagram yang terdiri atas diagram konteks dan diagram overview yang bertujuan untuk menjelaskan alur data dan cara kerja dari ide sistem yang saya rancang dan saya masukkan dalam sebuah poster. Nah, di poster ini terdapat latar belakang penggunaan sistem dan deskripsi sistem yang cukup untuk memberikan suatu gambaran bagaimana data flow diagram yang akan saya buat ini. Sistem ini saya namakan GoAPD. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum tahu sistem GoAPD ini seperti apa, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi ini adalah sistem yang dapat diimplementasikan di aplikasi seperti Gojek dan sejenisnya, di mana diharapkan dari sistem atau fitur ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli masker kain serta memudahkan rumah sakit dalam mendapatkan APD secepatnya, yang tentunya didapatkan dari penjual yang terpercaya. Dan dari sistem ini diharapkan jumlah orderan driver ojol dapat meningkat dengan mengantarkan kebutuhan masker kain atau APD untuk masyarakat atau rumah sakit yang membutuhkan. Apabila kalian ingin melihat posternya lebih jelas lagi, kalian bisa cek link di deskripsi untuk mendownload posternya dari link yang saya sediakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian diagram konteks terlebih dahulu. Di dalam diagram konteks ini terdapat sistem GoAPD sebagai proses utamanya yang berbentuk lingkaran di tengah. Dan di sekelilingnya terdapat 4 entitas yang berbentuk kotak. Ada masyarakat, rumah sakit, driver ojol, dan penjual APD atau masker kain sebagai pengguna sistem. Seperti di poster tadi, keempat entitas ini adalah pengguna dari sistem yang saya rancang untuk memberikan keuntungan bagi semua pengguna sistem. Di poster saya sebelumnya dijelaskan bahwa sistem GoAPD ini diperuntukkan untuk diimplementasikan pada aplikasi seperti Gojek dan sejenisnya. Yang berarti apabila diimplementasikan pada aplikasi seperti Gojek, maka tentunya masyarakat sudah banyak yang memiliki akun Gojek mereka masing-masing. Sehingga sistem ini diharapkan dapat menjangkau banyak masyarakat secara langsung. Dan secara tidak langsung, dengan bertambahnya fitur ini, maka diharapkan driver ojol akan mendapatkan tambahan orderan baru dari fitur ini. Dengan begitu, maka masyarakat dan driver ojol tidak perlu mendaftarkan diri mereka lagi dalam sistem ini. Beda halnya dengan rumah sakit dan penjual APD atau masker kain, yang tentunya baru dalam sistem ini. Untuk memastikan bahwa rumah sakit dan penjual APD yang terdaftar dalam GoAPD valid dan tidak ada unsur kepalsuan atau penipuan atau segala hal negatif lainnya, maka rumah sakit dan penjual APD atau masker kain ini perlu mendaftarkan diri mereka masing-masing dengan data yang valid ke dalam sistem ini melalui sarana yang tentunya akan disediakan untuk pendaftaran kedua pihak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan arus data dari masing-masing entitas atau pengguna sistem ini. Pada entitas masyarakat, sebagai pengguna sistem, terjadi input data berupa orderan masker kain yang masuk ke sistem GoAPD. Dan dari inputan tersebut, masyarakat mendapatkan output dari sistem berupa bukti hasil dari transaksi tersebut. Selanjutnya, pada entitas rumah sakit sebagai pengguna sistem, terjadi arus input data berupa data rumah sakit yang akan digunakan sebagai bahan untuk mendaftarkan rumah sakit ke dalam sistem GoAPD. Dan terjadi input data berupa orderan atau permintaan APD dari rumah sakit. Nah, ini dapat dilakukan setelah rumah sakit mendaftarkan dirinya ke dalam sistem GoAPD. Dan setelah proses input orderan tersebut, rumah sakit pun mendapatkan output data berupa bukti transaksi sama seperti pada entitas masyarakat. Selanjutnya ada entitas driver ojol sebagai pengguna sistem. Driver ojol akan mendapatkan output data berupa pesan atau orderan delivery masker kain atau APD dari masyarakat atau rumah sakit yang memesan. Nah, ketika mendapatkan orderan tersebut, maka driver ojol wajib memberikan input data ke sistem GoAPD berupa konfirmasi pada saat sebelum melakukan delivery untuk memastikan bahwa driver bisa mengerjakan orderannya dan sesudah melakukan delivery untuk memastikan ke sistem bahwa masker kain atau APD yang diantar sampai kepada konsumen dengan baik dan aman. Selanjutnya ada entitas penjual APD atau masker kain. Penjual ini bisa terdiri dari beberapa macam berikut, yaitu penjual APD saja, penjual masker kain saja, atau bahkan penjual APD beserta dengan masker kain.
Dalam entitas penjual APD atau masker kain, dilakukan input data berupa data pendaftaran penjual masker kain atau APD, yang tentunya sangat diperlukan untuk mendaftarkan sang penjual ke sistem GoAPD, sama seperti rumah sakit. Ini sangat penting agar sistem dapat memastikan bahwa penjual APD atau masker kain kompeten dalam menjual barang-barangnya, dan tidak ada permainan atau penipuan dalam penjualannya. Dan khusus untuk penjual APD, maka APD yang dijualnya haruslah bersertifikasi resmi dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Setelah penjual berhasil terdaftar dalam sistem, maka juga penjual selama terdaftar perlu untuk memberikan data terkini terkait stok masker kain atau APD yang mereka miliki ini. Ini semua dilakukan agar sistem dapat mencarikan penjual untuk masyarakat atau rumah sakit, yang mana penjual tersebut stoknya masih terjaga dan tercukupi untuk banyak masyarakat atau rumah sakit yang menginginkannya. Dan tentunya penjual akan mendapatkan arus input data berupa pesanan masker kain atau APD dari masyarakat dan rumah sakit. Baiklah, demikian diagram konteks ini. Selanjutnya kita sambung ke bagian diagram overview. Nah, diagram overview ini merupakan tingkatan lanjut dari diagram konteks, di mana diagram konteks itu tadi berlevel 0, maka di diagram overview berlevel 1. Yang membedakan diagram konteks dan overview adalah jumlah prosesnya. Diagram konteks hanya memiliki satu proses utama, sementara diagram overview memecah proses utama tersebut menjadi berbagai macam proses sesuai fungsinya. Dan diagram overview memiliki notasi data store yang tidak dimiliki diagram konteks. Data store ini berfungsi agar dapat menyimpan arus output data yang masuk ke data store. Di dalam diagram overview saya terdapat 4 macam proses. Yang pertama ada pendaftaran rumah sakit, terus pendaftaran penjual masker kain atau APD, terus proses transaksi, dan yang terakhir ada proses pengaturan stok masker kain atau APD dari penjual. Dan untuk entitasnya sendiri masih sama, yaitu 4 entitas yang saya miliki dari diagram konteks tadi, yaitu masyarakat, rumah sakit, driver ojol, dan penjual APD atau masker kain, yang dimana semuanya ini adalah pengguna sistem. Pada entitas masyarakat, terjadi arus input data berupa orderan masker kain ke dalam proses transaksi. Dari proses transaksi ini akan memberikan output arus data berupa bukti transaksi kepada masyarakat. Selanjutnya pada entitas rumah sakit, terjadi arus input data berupa data rumah sakit yang dimasukkan ke dalam proses pendaftaran rumah sakit. Nah, dari proses pendaftaran rumah sakit inilah akan memberikan input data berupa data pendaftaran rumah sakit tadi yang didapatkan dari entitas rumah sakit ke dalam data store daftar rumah sakit sebagai tempat menyimpan semua rumah sakit yang terdaftar dalam sistem. Dan pada rumah sakit terjadi arus input data berupa orderan atau permintaan APD ke dalam proses transaksi, yang kemudian dari proses transaksi akan memberikan output data ke rumah sakit berupa bukti transaksi hasil dari orderan APD sebelumnya. Selanjutnya pada entitas driver ojol terjadi arus output data berupa pesanan delivery masker kain atau APD milik masyarakat dan rumah sakit dari proses transaksi yang menampung orderan masyarakat dan rumah sakit. Dan setelah mendapatkan output data tersebut, maka driver ojol perlu memberikan input data ke proses transaksi berupa konfirmasi sebelum melakukan delivery dan sesudah melakukan delivery, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada diagram konteks sebelumnya. Selanjutnya, terakhir pada entitas penjual APD atau masker kain akan terjadi arus input data berupa data penjual masker kain atau APD ke proses pendaftaran penjual masker kain atau APD. Ini sama seperti pada entitas rumah sakit, di mana pada proses pendaftaran penjual masker kain atau APD akan menginput data penjual ke data store daftar penjual masker kain atau APD. Dan pada entitas penjual juga akan terjadi arus input data berupa stok terkini masker kain atau APD yang dimiliki oleh penjual ke dalam proses pengaturan stok masker kain atau APD penjual. Nah, proses ini akan mengirimkan arus input data ke dalam data store bernama stok masker kain atau APD semua penjual. Pada data store inilah sistem dapat memantau stok terkini dari semua penjual, baik itu penjual masker kain, penjual APD, atau penjual masker kain beserta APD.
Dan yang terakhir ini pastinya entitas penjual akan mendapatkan output data berupa pesanan masker kain atau APD untuk masyarakat dan rumah sakit. Harus output datanya sama seperti driver ojol yang mendapatkan pesanan delivery masker kain atau APD milik masyarakat dan rumah sakit. Baiklah, sekiranya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi dan ide yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya sehat selalu juga untuk kita semua. Terima kasih.